Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 246 sampai 250. Futua, kamu telah menderita selama ini. Ye Junlin melirik kaki Fu Yuxiang. Fu Yuxiang menyeka air matanya. Tuan, kamu baik-baik saja, aku sangat senang melihatmu. Ye Junlin menepuk bahunya. Jangan khawatir, Lao Fu, aku di sini untuk menjemputmu. Pada saat ini, sebuah suara biadab datang. Mengapa kamu menangis untuk orang tuamu yang sudah meninggal? Bersamaan dengan suara itu, seorang wanita keluar dari ruang belakang. Wajah dengan riasan tebal, sepasang mata mengedip seperti vixen, sangat menarik. Para wanita berpakaian minim dan tegang, dengan sosok montok dan temperamen dewasa. Berjalan di jalan, pasti banyak pria yang menonton. Ye Junlin melirik dan menemukan bahwa wanita itu mengenakan merek terkenal. Bajunya dari Chanel, tasnya dari Elf, bahkan sepatunya dari Ferragamo. Arloji di pergelangan tangan lebih dari 100.000 omega. Sulit untuk dibayangkan di apotek sekecil itu, hiduplah seorang wanita seperti wanita. Ye Junlin pernah melihat wanita ini sebelumnya. Itu adalah istri Fu Yuxiang, Wu Meili. Karena kecantikannya, Fu Yuxiang dicemburui banyak rekan saat itu. Fu Yuxiang sangat baik pada istrinya, semua gaji diserahkan. Saya lebih suka makan mie instan dan roti kukus sendiri daripada mengajak istri saya makan makanan seharga 10.000 yuan. Wu Meili menatap Ye Junlin. Dia tertegun selama beberapa detik. Kamu Junlin? Haha. Bos penjara reformasi melalui kerja paksamu ada di sini untuk menemuimu. Apakah semua sampah dikumpulkan? Wu Meili tidak bisa berhenti tertawa. Wajah Fu Yuxiang menjadi gelap. Dia buru-buru berkata, istri, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, ini bosku. Fu Yuxiang, apa maksudmu? Beraninya kamu membantahku? Wu Meili sangat marah dan tidak bisa menahan teriakan. Fu Yuxiang terkenal takut pada istrinya, jadi dia segera menundukkan kepalanya. Hao Wenchang langsung menghubungi Pan Wenkui, bos perangkat medis Tiansheng. Pan Wenkui menyetujui permintaan teman sekelasnya yang lama. Sejak perangkat medis Tiansheng dan grup Yunting telah menandatangani pesanan, uang telah dibayarkan di muka. Jadi Pan Wenkui menunda pengiriman sebanyak mungkin. Penundaan beberapa bulan sudah cukup untuk Yunting Group. Lagi pula, menurut pemikiran Ye Junlin dan Fang Ziqing, peralatan medis ini harus tersedia dalam waktu seminggu. Oke, bukan hanya itu, kami menggunakan segala cara untuk membuat semua perusahaan peralatan di Suzhou, Hangzhou, dan daerah sekitarnya dilarang keras menjual peralatan medis ke grup Yunting. Bai Qingfeng dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Grup Yunting, kamu masih terlalu muda. Jika kamu membiarkan kamar dagang Suzhou Hangzhou mengikutimu, kamu akan mengalami kesulitan. Beberapa rubah tua tertawa. Segera, kamar dagang Suzhou Hangzhou mengeluarkan larangan komersial di lingkaran tersebut. Awalnya, tidak banyak perusahaan alat kesehatan. Kali ini semuanya ditekan. Siapapun yang menjual peralatan ke grup Yunting adalah musuh kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Ye Junlin dan yang lainnya tidak menyadari bahwa masalah akan datang. Bagaimanapun, dia menandatangani kontrak dengan Tiansheng. Di waktu berikutnya, Ye Junlin sibuk mengingat departemen lama. Orang-orangnya yang cakap di masa lalu semuanya menghadapi akhir yang buruk sekarang. Kamar dagang Suzhou Hangzhou dan keluarga Xiaoye telah memasukkan mereka ke dalam daftar hitam. Tidak peduli seberapa mampu mereka tidak dapat menemukan pekerjaan. Setelah lebih dari 10 hari perekrutan, 27 talenta telah kembali ke perusahaan. Bahkan tim teknis yang dibentuk oleh Ye Junlin secara pribadi saat itu telah kembali. Sue Ting adalah siswa berprestasi yang direkrut oleh Ye Junlin dari Universitas Ilmu Farmasi dan seorang jenderal di tim teknis. Ye Junlin sangat senang ketika dia kembali. Sue Ting juga sangat bersemangat.
Apakah kamu tahu kemana yang lain pergi, kurang dari bear lebih besar dari? Ye Junlin bertanya. Sue Ting berpikir sejenak dan berkata, Bos Ye, saya tidak tahu keberadaan sebagian besar orang, tapi saya mengetahui keberadaan pemimpin tim teknis kami dan 2 wakil pemimpin, Gao Liseng dan Su Han Kuan. Dia diburu ke kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang saya mendengar bahwa kekacauan sedang meledak. Ye Junlin menghela nafas. Untuk menyeimbangkan semua pihak, ketua tim dan 2 wakil ketua tim masing-masing menguasai sepertiga dari teknologi inti. Masuk akal jika teknologi inti yang diperoleh kamar dagang Suzhou Hangzhou seharusnya dibocorkan oleh kedua orang ini. Namun, menurut informasi yang ditemukan, kamar dagang Suzhou Hangzhou hampir menguasai semua teknologi inti. Itu berarti pemimpin tim Fu Yuxiang juga membocorkan teknologi intinya. Di mana Fu Yuxiang? Pemimpin tim, apakah dia bergabung dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Tanya Ye Junlin. Sue Ting menggelengkan kepalanya. Tidak, ketua tim Fu setia dan setia. Dia lebih baik mati daripada menyerah, tidak peduli seberapa tergoda atau dianiaya pihak lain. Dia tidak akan tergerak, bahkan jika kakinya patah, dia akan melakukannya menahan. Sejauh yang saya tahu, ketua tim Fu ada di sini membuka apotek kecil hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Istri cantik ketua kelompok Fu tidak pernah meninggalkannya. Dialah yang membuka apotek kecil ini. Ye Junlin bertanya pada Sue Ting tentang lokasinya. Sekitar setengah jam kemudian, saya datang ke apotek ini di sebuah gang. Ye Junlin membuka pintu dan masuk. Tuan, obat apa yang Anda butuhkan? Seorang pria parubaya terlatih-tatih. Sekilas Ye Junlin mengenali Fu Yuxiang. Hanya saja dia terlalu tua, jelas di usia 30-an. Dia terlihat seperti berusia 50-an. Fu tua, ini aku, kata Ye Junlin. Ah, kamu adalah Tuan Ye. Fu Yuxiang melihatnya lama sekali, dan akhirnya mengenali Ye Junlin. Air mata akan jatuh karena kegembiraan. Fu tua, kamu telah menderita selama ini. Ye Junlin melirik kaki Fu Yuxiang. Fu Yuxiang menyeka air matanya. Tuan, kamu baik-baik saja, aku sangat senang melihatmu. Ye Junlin menepuk bahunya. Jangan khawatir, Lao Fu, aku di sini untuk menjemputmu. Pada saat ini, sebuah suara biadab datang. Mengapa kamu menangis untuk orang tuamu yang sudah meninggal? Bersamaan dengan suara itu, seorang wanita keluar dari ruang belakang. Wajah dengan riasan tebal, sepasang mata mengedip seperti vixen, sangat menarik. Para wanita berpakaian minim dan tegang, dengan sosok montok dan temperamen dewasa. Berjalan di jalan, pasti banyak pria yang menonton. Ye Junlin melirik dan menemukan bahwa wanita itu mengenakan merek terkenal. Bajunya dari Chanel, tasnya dari Elf, bahkan sepatunya dari Ferragamo. Arloji di pergelangan tangan lebih dari 100.000 omega. Sulit untuk dibayangkan di apotek sekecil itu, hiduplah seorang wanita seperti wanita. Ye Junlin pernah melihat wanita ini sebelumnya. Itu adalah istri Fu Yuxiang, Wu Meili. Karena kecantikannya, Fu Yuxiang dicemburui banyak rekan saat itu. Fu Yuxiang sangat baik pada istrinya. Semua gaji diserahkan. Saya lebih suka makan mie instan dan roti kukus sendiri daripada mengajak istri saya makan makanan seharga 10.000 yuan. Wu Meili menatap Ye Junlin. Dia tertegun selama beberapa detik. Kamu Junlin? Haha. Bos penjara reformasi melalui kerja paksamu ada di sini untuk menemuimu. Apakah semua sampah dikumpulkan? Wu Meili tidak bisa berhenti tertawa. Wajah Fu Yuxiang menjadi gelap. Dia buru-buru berkata, istri, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, ini bosku. Fu Yuxiang, apa maksudmu? Beraninya kamu membantahku? Wu Meili sangat marah dan tidak bisa menahan teriakan. Fu Yuxiang terkenal takut pada istrinya, jadi dia segera menundukkan kepalanya. Fu Yuxiang, apakah kamu sendiri tidak tahu situasinya? Aku memberimu semua yang kamu makan, tinggali, dan kenakan. Aku bahkan membuka toko ini untukmu.
beraninya kamu membantahku, jangan pikirkan itu, tidak. Wu Meili berteriak, istriku, aku salah, aku tidak berani lagi. Fu Yuxiang mengakui kesalahannya dengan kepala tertunduk. Ye Junlin melihatnya dengan menggigil. Ketika Fu Yuxiang dalam kemuliaan, wanita ini memperlakukannya dengan hormat. Pada siang hari, saya harus memasak sup dan mengantarkannya sendiri. Sekarang Fu Yuxiang turun dan keluar, dia memperlakukannya seperti ini. Wu Meili melirik Ye Junlin, lalu mencibir pada Fu Yuxiang dan berkata, mengapa saya membuat Anda sia-sia? Pada awalnya, Anda menolak pekerjaan dengan gaji tahunan puluhan juta untuk tahanan reformasi melalui tenaga kerja ini. Sekarang lihat Gao Li Sheng dan Su Han Kuan. Seperti apa? Gaji tahunan keduanya adalah 20 juta, mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Bagaimana denganmu? Tinggal di tempat pembuangan sampah ini. Fu Yuxiang meminta maaf dan berkata, istri saya semua salah saya sampah, dan saya tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. HMPH, kalian semua sampah. Pada saat ini, sebuah klakson terdengar di luar apotek. Ternyata Mercedes-Benz seharga $1 juta diparkir di luar. Seorang pria keluar dari mobil, mengenakan jas dan sepatu kulit, dia terlihat seperti elit pusat perbelanjaan. Meili, apa yang kamu berlama-lama? Aku sudah lama menunggu. Mengikuti suara itu, pria itu datang ke apotek. Dia tertegun saat melihat Ye Junlin, karena orang ini adalah Gao Li Sheng, wakil pemimpin dari salah satu pengkhianat. Sepertiga dari teknologi inti dari King's Landing Group bocor. Hei, bukankah ini Tuan Ye yang cacat? Kamu akhirnya keluar dari penjara. Katakan padaku sebelumnya, aku akan menjemputmu. Gao Li Sheng tertawa. Dia melirik kaki Fu Yuxiang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda cacat, dan Fu Yuxiang juga cacat. Ini benar-benar kombinasi dari orang cacat. Wu Meili tidak bisa berhenti cekikikan. Ye Junlin berkata, mengapa mulutmu sangat bau? Gao Li Sheng tidak puas, menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berkata, kamu Junlin mengatakan itu tentang aku 6 tahun lalu, aku mengakuinya. Tapi sekarang, kamu adalah apa? Berani untuk mengatakan itu tentang saya? Apakah Anda mencari kematian? Fu Yuxiang berteriak tanpa sadar. Gao Li Sheng, apa kamu? Beraninya kamu mengatakan itu tentang Tuan Ye? Fu Yuxiang menganggap Ye Junlin sebagai dermawan. Siapa yang akan memfitnahnya tidak akan bekerja. Fu Yuxiang menjanjikan, beraninya kau membalasku. Gao Li Sheng menepuk wajah Fu Yuxiang. Fu Yuxiang menahan amarahnya dan meraung dengan marah. Ini wilayahku, kamu keluar, kamu tidak diterima di sini. Gao Li Sheng tertawa setelah mendengar ini. Apakah kamu mendengar itu? Meili, ini wilayahnya. Wu Meili sangat marah sehingga dia menamparkan wajah Fu Yuxiang. Apakah kamu benar-benar menjanjikan, ini adalah tempat wanita tuaku? Apakah ada yang salah denganmu? Dan kamu berani berbicara dengan Li Sheng seperti itu? Fu Yuxiang bergumam dengan wajah tidak percaya. Kamu memukuliku karena dia? Ya, aku mengalahkanmu karena Li Sheng. Li Sheng adalah pria favoritku. Saat dia berkata, Wu Meili memeluk lengan Gao Li Sheng dan mencium tubuhnya dengan penuh kasih sayang. Gao Li Sheng memanfaatkan situasi tersebut dan memeluknya, tidak lupa untuk meraihnya. Boom, melihat pemandangan ini, Fu Yuxiang tersambar petir. Sang istri menghempaskan dirinya ke pelukan pria lain di depannya, bahkan memukuli dirinya sendiri demi pria lain. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seorang pria. Gao Li Sheng tertawa dan berkata, apakah Fu Yuxiang tahu mengapa saya datang menjemput istrimu? Saya menjemputnya untuk mendapatkan kamar hotel. Lihat apa yang ada di tas istrimu. Stocking dan pakaian dalam seksi. Tunjukkan padaku. Gao Li Sheng mengeluarkan seikat stocking dari tas Wu Meili. Wu Meili mengedipkan mata seperti sutra. Aku benci itu. Wajah Fu Yuxiang cepat sesak, hampir ungu, marah. Sangat marah, Fu Yuxiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Teknik istrimu di tempat tidur benar-benar bagus, sudah 6 tahun. Dan itu masih membuatku ingin berhenti.
Gao Liseng mencium Wu Meili. Wu Meili tertawa dan berkata, "Liseng, kamu juga sangat baik. Kamu tidak sebanding dengan sampah ini, dia seorang yang lembut di tempat tidur." Wu Meili menatap Fu Yuxiang dengan tajam. Gao Liseng bahkan mencibir dan berkata, "Fu Yuxiang, apakah kamu bertanya-tanya mengapa Wu Meili tidak pernah meninggalkanmu? Itu karena Anda belum mendapatkan teknologi intinya. Kalau tidak, Wu Meili pasti sudah lama meninggalkanmu. Nilai terbesar dari sampah Anda adalah sedikit teknologi itu." Wu Meili berkata dengan jijik, "Ya, jika bukan karena teknologinya, siapa yang mau menemanimu sebagai sampah? Kamu sangat keras kepala, kamu belum selesai berbicara selama 6 tahun. Pezina dan pezina itu mengucapkan kata-kata jahat di depan wajah mereka. Fu Yuxiang sangat marah hingga hampir mati. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Meili tidak membiarkan dirinya menyentuh apapun dalam 6 tahun terakhir. Mengapa Gao Liseng sering mengemudi untuk menjemputnya dalam 6 tahun terakhir, istri? Mengapa istri saya tidak bekerja selama 6 tahun terakhir, tetapi dia memakai semua merek terkenal dan memiliki uang yang tak ada habisnya di tangannya? Ternyata saya telah ditipu, yang paling penting adalah murid saya telah menipu saya. Gao Liseng dan Su Han Kuan masih dipegang olehnya ya. Mereka berdua biasa memanggil satu sama lain tuan. Selama bertahun-tahun, Wu Meili memukuli dan memarahi dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah pergi. Fu Yuxiang sangat tersentuh. Sekarang sepertinya inilah alasannya. Nyatanya, Fu Yuxiang sudah lama meragukannya. Tapi dia terlalu mencintai Wu Meili, lebih bersedia untuk mempercayainya. Ye Junlin juga mengerti mengapa kamar dagang Suzhou Hangzhou dapat memperoleh hampir semua teknologi inti. Wu Meili mengetahuinya sedikit demi sedikit. Kalau tidak, karakter Fu Yuxiang tidak akan pernah terungkap. Gao Liseng memandang Ye Junlin dan berkata sambil mencibir, Apakah kamu menemukan pembantu? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Ye Junlin juga seorang yang lembut sekarang, dia sama sepertimu. Kamu semua cacat, Wu Meili. Menatap dengan kejam, karena Fu Yuxiang telah berbicara, keluarlah dari sini, ini tempatku. Gao Liseng memeluk Wu Meili lebih erat, ya, sampah ini tidak berharga sekarang. Fu Yuxiang memberitahumu, saya sudah membeli 2 rumah dan 2 mobil dengan gaji yang Anda serahkan kepada saya saat itu, sekarang Anda miskin dan ingin mengganggu saya, apakah Anda memenuhi syarat? Lagi dan lagi, Gao Liseng tersenyum. Fu Yuxiang, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Saya bukan satu-satunya yang mencintaimu. Banyak orang di kamar dagang Suzhou Hangzhou telah tidur dengan istri Anda, dan mereka semua mengatakan bahwa istri Anda baik di teknologi. Fu Yuxiang bergegas maju dengan mata merah dan urat memar di wajahnya. Bang, hanya saja Fu Yuxiang bukanlah lawan Gao Liseng, dan dia dipukul balik. Saat Gao Liseng hendak bergerak, Ye Junlin meraih pergelangan tangannya. Dengan dorongan ringan Ye Junlin, Gao Liseng mundur beberapa langkah. Idenya adalah membayar Yuxiang untuk memberi pelajaran pada pezina dan pezina. Jadi dia tidak akan bergerak hari ini. Saat ini, Wu Meili membuang semua barang bawaan Fu Yuxiang. Bawa sampahmu dan berguling sejauh mungkin. Fu Yuxiang dengan kejam diusir oleh istrinya. Hatinya berdarah. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membiarkan Wu Meili menjalani kehidupan yang baik. Tapi Wu Meili menipu uangnya dan menipu dirinya sendiri, dan pergi tanpa memberitahunya. Fu Yuxiang tega melihat pezina dan pezina saling membunuh. Dia sangat marah sehingga tubuhnya bergetar sepanjang waktu. Ye Junlin bertanya kepada Fu Yuxiang, Fu Tua, apakah kamu ingin menginjak-injak pezina dan pelacur ini? Biarkan mereka mengagumimu. Ya, apakah Anda ingin pezina Anda berlutut di depan Anda untuk menebus kesalahan? Ya, jika saya memberi Anda kesempatan sekarang, apakah Anda menyukainya? Tanya Ye Junlin. Aku bersedia, Fu Yuxiang meraung. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuat beberapa pencapaian, aku akan membuat kedua pelacur ini membayar harganya. Juga kejam, oke,
mulai sekarang, kamu adalah karyawanku. Kata Ye Junlin. Hahaha, Li Sheng, apakah kamu mendengar itu? Mereka ingin kita membayar harganya. Wu Meili tertawa. Gao Li Sheng bersandar di depan Mercedes-Benz, dan berkata sambil mencibir, Fu Yuxiang, kamu benar-benar idiot. Ye Junlin memberimu kesempatan, dia bukan apa-apa sekarang. Jadi mengapa memberimu kesempatan? Lucu sekali. Wu Meili juga tertawa dan berkata, Ye Junlin baru saja keluar dari penjara belum lama ini. Apakah menurutmu dia adalah bos grup Yunting? Hanya mimpi. Fu Yuxiang menatap keduanya dengan mata merah dan berteriak, aku percaya pada Tuan Ye, dia pasti akan memberiku kesempatan untuk lepas landas, kalian berdua akan membayar harganya. Oke, ayo tunggu, ini konyol, ada orang idiot seperti itu. Di depan Fu Yuxiang, keduanya masuk ke mobil dan pergi. Fu Yuxiang tidak tahan lagi dan menangis dengan keras. Seorang pria yang mendekati usia paruh baya menangis seperti anak kecil. Pezina dan pelacur ini terlalu berlebihan, paksa pria besar seperti ini. Fu Yuxiang meminta maaf, Tuan Ye, saya minta maaf untuk Anda, saya hampir menyerahkan teknologi inti kepada wanita jalang itu, saya tidak berguna, saya hanya sia-sia. Ye Junlin tersenyum, Fu Tua adalah baiklah. Saya tahu bahwa kamar dagang Suhang telah memperoleh semua teknologi inti. Apakah kamu akan berperang melawan kamar dagang Suhang? Itu benar, tapi Tuan Ye, kamu baru saja keluar dari penjara. Fu Yuxiang juga bertanya-tanya apa yang akan digunakan Ye Junlin untuk melawan dia. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Fu Tua seharusnya tahu tentang grup Junlin yang mengubah namanya menjadi grup Yunting, kan? Mendengar ini, tubuh Fu Yuxiang bergetar hebat. Matanya penuh ketidakpercayaan, mungkinkah bos Yunting adalah Tuan Ye? Hus, jangan menonjolkan diri, Ye Junlin menjentikkan jarinya. Segera, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju ke sini. Ayo, ikuti aku ke perusahaan sekarang. Gunakan waktu tercepat untuk membangun tim teknis dan mereproduksi kejayaan tahun ini. Biarkan pasangan pelacur itu menyesalinya. Kata Ye Junlin, Fu Yuxiang hanya merasakan darahnya mendidih, dan langsung setuju. Aku sudah lama menunggu hari ini, Fu Yuxiang menangis. Dalam 6 tahun terakhir, ia selalu belajar dan memperhatikan bidang industri, sehingga keterampilan profesionalnya tidak hilang sama sekali. Fu Yuxiang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wu Meili. Setelah terhubung, Wu Meili mencibir dan berkata, ada apa, cacat bertobat? Tanya saya. Katakan, itu tidak mungkin. Di mata saya, Anda seperti anjing cacat. Pergilah, Fu Yuxiang memasang wajah muram. Berkata dengan dingin, Wu Meili, ini terakhir kali aku berbicara denganmu di telepon, aku akan membuatmu menyesal. Kemudian kamu akan berlutut di depanku dan bertobat, jangan khawatir, hari ini akan segera datang, aku benar-benar ingin tertawa, bisakah kamu membuatku menyesali kecacatan ini? Wu Meili dan Gao Li Sheng tertawa keras dari ujung telepon. Segera setelah Gao Li Sheng menekan Wu Meili di bawahnya, dia tersenyum dan berkata, haruskah kita merekamnya hari ini, lalu kirimkan videonya ke orang cacat untuk ditonton? Yah. Kamu benar-benar benci. Mendengar suara di telepon, Fu Yuxiang sangat marah sampai pembuluh darahnya membengkak, dan lingkaran matanya merah. Bang, brak, dia melemparkan telepon ke tanah dengan kejam. Rasa malu terbesar adalah ini, setelah Fu Yuxiang mengikuti Ye Junlin untuk melapor di grup Yunting, keduanya berjalan di jalan untuk membahas perkembangan di masa depan. Saat ini, Gao Li Sheng dan Wu Meili mendekati Fu Yuxiang. Keduanya masih berantakan, semua orang tahu apa yang baru saja terjadi. Pergi, cerai, akhirnya aku akan menyingkirkan kecacatanmu. Wu Meili mencibir. Aku, Fu Yuxiang ragu-ragu. Lagi pula, sudah 10 tahun menjalin hubungan, dan sangat sulit untuk membuat keputusan untuk sementara waktu. Melihat ini, Gao Li Sheng mencibir dan berkata, kenapa tidak mau pergi, masih ingin terjerat dan tidak melepaskannya?
Wu Meili mendorong Fu Yuxiang. Keluar, kamu tidak layak untukku sekarang, tidak menganggapnya serius. Fu Yuxiang bertanya dengan wajah dingin. Haha, Fu Yuxiang, apakah kamu masih memiliki wajah untuk membicarakan perasaanmu? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, aku telah bersamamu selama 10 tahun, dan aku hanya serakah untuk uangmu. Wu Meili menunjukkan sisi yang kejam dari seorang wanita. Saat Fu Yuxiang hendak menyetujui perceraian, Ye Junlin langsung memveto, cerai, tidak mungkin, bersambung.